Eh, Halo, Mesin Assalamualaikum yang ada warahmatullahi di wabarakatuh. panel yang ada itu fungsinya masih sebatas di Saya penyiraman, ya. Terkait dengan sedang penggunaan zooming ya. nutrisi, kami di Riau ketika memaksa Anwar minta ke Pak Ini Irawan untuk mengirim Anwar sekitar ada 10 topiknya hari waktu itu. tentang Kemudian mendapat informasi greenhouse ya, penanganan nutrisi kalau satu tanaman di greenhouse. Ini penyelenggaranya antara tanaman kami sudah DEX Bank Indonesia, kemudian Al-Ittifaq, pesantren Al-Ittifaq, mulai bunga itu baru kita mendapat kemudian kami sebagai terkait dengan ini. pengguna di pesantren. Di sini kami berkumpul di pesantren Jadi di Riau, Pak, Jabar, kemudian Jabar 1, Jabar 2, kemudian Riau. kita harapkan Pesantren yang sedang melakukan Zoom ini sekitar masalahnya terkait dengan kurang lebih 17 pesantren dari Jabar 1, Jabar 2, dan Riau. tadi Alhamdulillah. Iya saya. Alhamdulillah kami sudah melakukan kerjasama dengan Al-Ittifaq, media baru yaitu sehingga kami berkaitan dengan budidaya tanaman sayur, sebenarnya masih bisa kemudian budidaya tanaman buah, kan kemarin kemudian budidaya tanaman rempah, mulai bunga kemudian budidaya tanaman obat insya Allah ya dengan Al-Ittifaq. Sekaligus Al-Ittifaq adalah off-taker sesuai dengan yang kita harapkan. untuk produk-produk kami di pesantren, termasuk diantaranya adalah butternut, Informasi yang lemon California, melon, kemudian kemudian cabai, kendala juga waktu jambu kristal, dan komoditi-komoditi lainnya. Nah, kuncinya di pendampingan itu sebenarnya sambil saya masalah listrik insya Allah nih di Riau melakukan zooming, tren yang berubah. ini masih presentasi dari pesantren yang lain. Ada beberapa pesantren saja yang sering mati listriknya. Halo Bapak. Iya saya. Tempat lain rata-rata Nah, yang bisa duduk. dikondisi Iya silahkan. Cis. fungsi daripada listrik kan terkait dengan untuk penyiraman dan bisa tertangani. Memang ada beberapa Nah ini jadi masalah di greenhouse itu sekarang lagi dibahas masalah penyiraman ya, karena apa ya kurangnya diperhatikan dan kendalanya itu di otomatisnya, mesin otomatis teman-teman yang sering mengalami gangguan sehingga tanaman itu banyak yang tidak hari tersirami dengan baik ya. 10 Juni 2020 Mudah-mudahan ini kerjasama ini melahirkan di mana solusi yang terbaik Riau itu khusus untuk kedepannya bagi para petani di kondisi Indonesia ya. 9 bulan Secara di Jabar sudah melaksanakan kerjasama antar lini ya, baik pesantren, kemudian perusahaan ya, kemudian instansi pemerintah semuanya mendukung para petani. upayakan beberapa Nah, membentuk tim internal kami pamit. Ini ada 2 tim yang khusus untuk bagaimana apa namanya nah ini menjadi pelatihan-pelatihan atau zooming seperti ini sangat perlu dilakukan meskipun di era pandemi ya, terkait dengan budidaya. Jadi memang karena untuk perkembangan tanaman di greenhouse itu tidak mengenal musim. amin Jadi yang setelah panen yang langsung ditanami karena suhu waktu itu ada 5 ya, kelembaban semuanya sudah diatur secara otomatis melalui mesin, melalui digital. Nah, maka dari ini perlu sekali adanya terkait dengan sistem perkembangan sumber daya manusia. dengan simulatif. Makanya petani sekarang itu harus pintar ya. Kalaupun tidak mengenyam sekolah, Karena setidaknya harus belajar ya, mengikuti perkembangan zaman. Ya. Jadi di pesantren juga sekarang sudah ada banyak alat-alat yang modern ya, sehingga Bapak. pekerjaan di lahan itu menjadi mudah. Ya. Nah kemudian yang satu lagi yang ingin saya soroti mengenai kerjasama ini adalah terjaminnya pasar ya, kemudian terjaminnya juga harga. Bapak. Kenapa pasarnya terjamin? Iya sayang. Bapak nontonnya suara kan? Iya, sebentar lagi juga ada suaranya. Ini lagi
sinyalnya kurang bagus ya. Bagus sekali dari ini. Iya. Tah. Ayah aku ngeri yang bapak itu. Nyonya, aku lihat yang Iya. ini. Jadi pasarnya akan terbangun dan terbentuk, kemudian terjaga ya, karena memang sudah ada yang akan menerima berapapun hasil kebun yang kita keluarkan. Ya. Seperti misalkan butternut, kalau di pasaran biasanya, kalau di pasaran yang konvensional biasanya kan tanpa ada ikatan kerjasama, itu kalau satu kali panen melimpah, bisa-bisa ya tidak ada orang yang mau membeli ya, karena potensi bisnisnya kan jadi berkurang, harganya jadi murah gitu. Tapi karena kita sudah ada ikatan kerjasama dengan pembeli, maka mau panen raya atau tidak ya tetap saja barang itu akan terjual dengan habis gitu. Kemudian soal harga, karena ada kesepakatan harga itu, maka kita bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi ya. Contohnya misalkan produk butternut di kita, kalau dipasarkan secara di lokalan ya, di tempat, maka harganya itu antara 20 sampai 22 ya, paling tinggi 23 per kilogram. Tapi kalau dilempar ke Al-Ittifaq ya, atau rekan kita ya, Al-Ittifaq sebagai off-takernya, maka harganya menjadi lebih tinggi. Nah, itu keuntungannya. Kemudian melon juga sama. Melon dihargai di lokalan itu kan sekitar 8.000 per kilogram. Jadi kalau 2 kilo itu kita dapat uang itu 18.000. Tapi kalau sudah dikirim kepada off-taker yang kita tunjuk, maka harganya akan lebih tinggi dan stabil ya, tidak fluktuatif. Karena kadang-kadang kalau misalkan lagi panen semangka atau melon kan biasanya harganya 5.000 semangka. Ya pas panen raya bisa-bisa 2.000 per kilogram, 3.000 per kilogram. Tapi karena kita sudah melakukan kerjasama, menjalin ikatan dengan instansi yang lain ya, maka harganya itu akan stabil. Bapak, iya. Ya. Ya kan naon? Iya, itu untuk membesarkan suara. Ya. Nah itu, jadi sharing saya kali ini adalah mulailah Anda berkelompok. Jadi bertani itu jangan sendiri-sendiri, sebaiknya berkelompok. Di tempat Anda ada pemuda-pemuda hebat, kemudian ada petani-petani yang mau maju, bergabung sama mereka. Kemudian setelah itu cari ilmu tentang keuangan, bagaimana cara memasarkan hasil pertanian, bagaimana cara mengolah hasil pertanian. Kami pun belajar dari pesantren Al-Ittifaq ya, bagaimana mereka membuat kemasan yang begitu menarik sehingga pembeli itu berani membayar harga lebih tinggi ya. Kemudian mengolah dengan mengeluarkan banyak olahan hasil pertanian. Ya contohnya kalau kita misalkan labu ya, butternut itu ya, labu squash. Kalau tanpa diolah harganya 20 atau 25, 23 ya paling tinggi per kilogram. Tapi kalau diolah ya, ada sentuhan teknologi misalkan jadikan dodol, jadikan wajik, akan dijadikan makanan untuk pendamping ASI atau dijadikan bubuk ya, maka harganya akan lebih tinggi. Per kilogram bubuk butternut itu atau labu madu kuning itu harganya bisa sampai 90.000, bahkan ada yang lebih daripada 100.000 per kilogramnya. Namun ini membutuhkan proses-proses yang lebih rumit ya. Tentunya ini bisa dilakukan secara bertahap. Nah, sebenarnya banyak potensi yang bisa digarap di daerah ya, kalau kita mau mencari informasi ya, dan menembus pasar di kota ya, banyak sekali. Bahkan sekarang untuk hal-hal yang dulunya tidak berguna ya, atau ya, nilainya kecil lah ya, seperti misalkan terung pipit atau di kampung disebut magae atau takokak, sekarang sudah diperjualbelikan ya.
per kilogramnya mahal. Takokak itu termasuk sejenis makanan atau lalapan orang Sunda yang dulunya memang ya dinilai tidak begitu tinggi harganya, tapi sekarang sudah mulai ya, apapun jadi uang ya, asal kita mau mengolah dan kita kreatif ya di dalamnya, maka kita akan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.